Mantili. Ada apa, Raden? Kita harus cepatnya kembali ke Madangkara. Loh, ada apa ini? Baru saja kita 3 hari berada di sini. Baginda minta tenaga bantuan dari kerajaan Madangkara. Bantuan apa? Bantuan pasukan perang. Hah? Untuk apa? Untuk mempercepat meletusnya pemberontakan. Memangnya sudah ada persatuan pemberontak di sini? Baginda Raja Sanggam dan ayahku sudah lama mempersiapkan kelompok penentang penjajah. Tapi belum berani bergerak. Sebab merasa belum siap benar. Nah, kalau dibantu oleh pasukan perang dari Madangkara yang sudah berpengalaman, mereka berani. Kalau begitu, harus dirundingkan dengan Kakang Brahma. Maka dari itu, ayo kita pulang. Ayo. Jadi Raja Sanggam sendiri yang minta bantuan dari kita? Benar. Hal ini terus terang membuatku sangat gembira. Sebab baru saja Kuntala dikejutkan dengan meletusnya pemberontakan di kerajaan Madangkara. Dan belum selesai berpikir untuk menumpas kita, sudah meletus lagi pemberontakan di kerajaan jajahannya yang lain. Maka hal ini tentu akan membuat mereka tercengang dan juga bahkan panik. Iya, benar sekali. Berapa kekuatan pasukan kerajaan Kuntala yang ditempatkan di kerajaan Sanggam? Hanya 100 orang. Dipimpin oleh seorang senopati. Namanya Senopati Random. Kecil sekali. Dulu ada 100 orang. Tapi sedikit demi sedikit dikurangi. Mungkin karena dinilai aman atau dibagi-bagi ditempatkan di kerajaan lain, jajahan Kuntala. Untuk meringkus 100 orang prajurit tidak perlu mengirim pasukan khusus. Cukup pasukan ketiga saja. Oh, jadi Kakang akan memenuhi permintaan Baginda Raja Sanggam? Iya. Oh, terima kasih. Tapi pasukan yang berangkat ke sana harus berpakaian seenaknya. Tidak boleh memakai seragam pasukan kerajaan. Hal itu untuk mencegah tuduhan bahwa kita telah mencampuri urusan kerajaan lain. Jadi kalau berpakaian acak-acakan, orang akan menyangka pasukan liar, gerombolan perampok. Nah, itulah yang aku inginkan. Iya, benar Kakang. Pasukan yang akan berangkat itu dipimpin oleh seorang senopati, yaitu Senopati Praga. Dan, oh iya, tapi Raden dan juga Mantili harus ikut bersama pasukan itu. Oh, siaga. Tugas Raden dan Mantili hanyalah sebagai pembantu Senopati Praga dan sebagai penunjuk jalan. Siaga, Kakang. Besok pagi, berangkatlah. Pasukan tempur kerajaan Madangkara yang dikirim khusus untuk membantu perjuangan pembebasan rakyat di kerajaan Sanggam itu sudah tiba di kerajaan Sanggam. Sementara itu, Raden Samba sebagai putra Sanggam memimpin langsung para pejuang kemerdekaan untuk melakukan aksi huru-hara di dalam ibu kota kerajaan Sanggam, dibantu oleh kekasihnya yang setia, yaitu Mantili. Ada apa itu? Ada apa, Tamtama? Ada huru-hara. Siapa yang melakukan huru-hara? Gerombolan. Gerombolan? Gerombolan apa? Dan dari mana? Gerombolan perampok. Hebat benar gerombolan perampok itu. Berani masuk ke ibu kota. Gerombolan apa? Mereka mengamuk, tapi yang diserang hanya anggota-anggota pasukan keraton saja. Rakyat tidak diapa-apakan. Berontak. Ya, mereka bukan gerombolan biasa, tapi pemberontak. Siapkan seluruh pasukan. Kau cepat naik ke atas genting rumah yang paling tinggi. Begitu melihat pasukan keraton keluar, lepaskan panah api. Baik. Selama 5 tahun, aku bertugas di kerajaan Sanggam ini. Tidak pernah aku melihat gejala akan meletusnya api pemberontakan bersenjata. Tapi kalau benar huru-hara ini dilakukan oleh pemberontak, aku tidak akan mundur. Aku akan tumpas pemberontak itu. Itu dia pasukan keraton. Ya, secepatnya aku harus melepaskan panah api. Nah,
Itu dia panah api meluncur ke angkasa. Berarti pasukan keraton sudah bergerak. Bagus. Itu mereka. Rombongan pemberontak itu berlari ke selatan. Kejar! Ayo! Semuanya sudah berkumpul di gerbang kota bagian selatan ini. Dengar semuanya. Pasukan keraton sedang mengejar kita. Kalau mereka datang, kita lawan. Siap! Itu mereka! Serbu! Rombongan pemberontak itu mundur terus. Ketakutan. Kejar! Rombolan pemberontak itu mau bertahan di padang renyah. Bagus. Rupanya mereka minta dihancurkan di padang renyah itu. Gempur! Gempur! Ada apa itu? Senopati, rombongan yang lain datang dari arah belakang. Berjebak. Mereka rupanya akan menjebak aku di padang renyah ini. Lihat Senopati, jumlahnya banyak sekali. Hancurlah kalian pasukan keraton. Ayo, gempur! Raden Sambal, Mantili, apa kabar? Raga, kau datang tepat pada waktunya. Yang memakai kuda putih itu siapa, Raden? Dialah Senopati Random yang memimpin pasukan keraton. Dia bangsa Kuntala. Berikan dia pada saya. Silakan, tapi hati-hati, dia cukup tangguh. Iya. Ramdo, kau siapa? Ha? Pemimpin pemberontak? Ya, aku pemimpin berontak. Berjebak. Aku tebas lehermu. Ayo maju kau. Hei, kalian pasukan keraton, lihat! Senopati Praga menantang kepala Senopati Random. Gila. Rupanya Senopati Random sudah mampus. Dan lehernya dipenggal oleh Senopati Praga. Lalu kepalanya diacung-acungkan begitu. Bagus, kalian berhenti perang. Berarti kalian tahu bahwa pemimpin kalian sudah putus lehernya. Letakkan senjata kalian dan kumpulkan di sana. Cepat! Tidak sangka perang akan cepat selesai. Dan kita yang menang. Senopati Praga bertindak cepat. Pemimpinnya dulu yang dihabisi. Iya. Setelah pemimpinnya mati, otomatis semangat tempur pasukan keraton itu musnah. Kalau tidak begitu, perang akan lama. Dan korban akan semakin banyak. Iya, benar. Raden Samba, musuh sudah menyerah dan sudah dilucuti senjatanya. Saya serahkan kepada Raden. Baris yang rapi. Dan sekarang kita masuk ke dalam kota. Kalau begitu, saya segera akan menyuruh Hulu Balang Salatin untuk pergi ke kerajaan Madangkara. Gunda memberikan laporan kepada Tuanku Bram. Iya, bagus. Kanjeng Tumenggung Gardika. Ada apa, Kendala? Ada berita yang maha penting. Apa itu?
ada pemberontakan lagi. Di mana? Di kerajaan Sanggam. Di kerajaan Sanggam? Ya, kerajaan Sanggam jatuh ke tangan pemberontak dan langsung menyatakan kemerdekaan. Oh, pemberontakan di kerajaan Madangkara belum ditangani. Sudah meletus lagi pemberontakan yang lain. Dan yang paling mengejutkan, pemimpin pemberontak itu adalah Raden Samba. Raden Samba? Ya, Raden Samba yang dulu di kerajaan Madangkara menjabat sebagai kepala urusan perumahan rakyat. Ya, dia memang bangsa Sanggam. Rupanya akibat pemberontakan di kerajaan Madangkara itu menjalar ke kerajaan lainnya. Kau tahu itu semua dari mana? Barusan saya dari Balai Agung. Semua pejabat tinggi dimarahi oleh Baginda. Sri Baginda Maharaja Kuntala? Ya, saya mengintip dari jendela belakang. Sri Baginda sangat murka. Tangannya memukul meja berulang kali. Semuanya dimarahi. Oh ya? Kabar apa? Utusan yang dikirim ke 5 kerajaan sudah kembali, disertai seorang utusan dari masing-masing kerajaan. Kemudian akan mengadakan rapat penting, membicarakan kerjasama antar kerajaan jajahan. Nah, Kakang Brahma minta utusan dari sini. Baginda Raja Sanggam mengutus aku. Bagus. Kapan akan berangkat ke Madangkara? Besok pagi. Aku ikut. Kau ini Mantili ikut melulu. Takut kau disambar gadis lain. Siapa yang mau sama aku ini, ya? Susah punya tunangan ganteng. Banyak yang ngincer. Apa kau kira kau tidak cantik? Barangkali. Nah, aku juga susah punya tunangan cantik. Banyak yang nguber. Makanya, aku harus dibawa kalau kau pergi. Supaya kita sama-sama aman. Ya, untuk amannya ya boleh saja. Kita sudah berkumpul dengan lengkap, di mana di sini hadir 5 orang utusan dari 5 kerajaan, yaitu Punggawa Mastaka sebagai utusan dari kerajaan Saptarema, Petinggi Sakung sebagai utusan dari kerajaan Salingku, Raden Samba sebagai utusan dari kerajaan Sanggam, Saudara Udayana sebagai utusan dari kerajaan Selimbar, dan terakhir Saudara Udaka sebagai utusan dari kerajaan Niskala. Dan saya sendiri didampingi Mahapati Kotawa sebagai wakil dari kerajaan Madangkara. Hari ini adalah hari yang bersejarah, di mana 6 tokoh penting dari 6 kerajaan mengadakan pertemuan istimewa untuk membahas nasib kerajaan-kerajaan yang masih dijajah. Untuk itulah, mengapa kita perlu menjalin kerjasama. Sebab kita satu nasib, satu penderitaan, yang mana kebebasan dan kemerdekaan kita sebagai manusia dikekang, bahkan diinjak-injak oleh bangsa asing. Seakan tiada cacat, meskipun selalu bersikap baik terhadap kerajaan yang dijajahnya. Namun kita merasakannya, tetap saja tidak enak. Ya, apa enaknya dijajah itu? Nah, melihat kehebatan Kuntala, tidak mungkin kita menghadapinya secara sendiri-sendiri. Baik kerajaan Niskala, kerajaan Selimbar, kerajaan Sanggam, kerajaan Saptarema, kerajaan Salingku. Kalau berjuang sendiri-sendiri melawan Kuntala, saya berani jamin tidak akan berhasil. Begitu pula kerajaan kami, kerajaan Madangkara, juga tidak akan menang melawan kerajaan Kuntala kalau berjuang sendirian. Maka dari itu, kita harus bersatu. 6 kerajaan bersatu padu menggempur kerajaan Kuntala. Masa tidak akan menang? 6 lawan 1. Meskipun kerajaan Kuntala besar dan hebat, saya berani jamin mereka akan kewalahan. Contohnya, sampai saat ini mereka belum menyerbu ke sini, ke kerajaan Madangkara. Sebab apa? Sebab baru saja akan bersiap-siap memusatkan kekuatan. Tiba-tiba meletus lagi pemberontakan di kerajaan Sanggam. Mereka terkejut dan mau tidak mau harus membagi perhatian. Ya,
konsentrasi mereka menjadi buyar, terpecah dua. Nah, itu baru 2 kerajaan yang bangkit. Apalagi 6 kerajaan. Saya selaku tuan rumah sudah terlalu banyak bicara. Sekarang saya persilahkan bagi siapa yang akan bicara. Tuanku Brahma. Ya, Raden Samba. Saya sebagai wakil dari kerajaan Sanggam, perkenankanlah untuk memberikan sedikit pandangan. Dengan senang hati. Silakan, Raden. Terima kasih. Semua yang diuraikan oleh tuanku adalah benar. Dan saya yakin, kita semua yang hadir di sini setuju dan sependapat dengan saya bahwa hal tersebut benar semuanya. Namun kalau boleh saya mengajukan saran, atau mungkin bisa disebut pendapat saya pribadi. Pendapat saya, alangkah baiknya kalau kita tidak menunggu. Maksud saya, kita bukan sebagai pihak yang menunggu, tapi sebagai pihak yang berbuat. Kita tidak menunggu serbuan dari kerajaan Kuntala. Taruhlah, angkatan perang kerajaan Kuntala dibagi menjadi 6 bagian kekuatan. Dan dikirim ke 6 kerajaan yang memberontak. Nah, kita tidak perlu menunggu sampai terjadi demikian. Akan tetapi kita langsung menyerbu. Sekali lagi, kita 6 kerajaan berangkat menyerbu ke kerajaan Kuntala. Jadi, maksud saya, kita mendahului mereka. Sekian dan terima kasih. Saya persilakan bagi siapa yang akan menanggapi saran dan usul dari Raden Samba sebagai utusan resmi dari kerajaan Sanggam. Baiklah, sebelum yang lain siap, maka saya akan mencoba memberikan tanggapan atas saran dan usul Raden Samba tersebut. Uraian Raden Samba baik sekali. Dan mengenai sebelum kita dipukul, kita mendahului memukul. Itu suatu saran yang bagus. Akan tetapi jangan dilupakan bahwa kita sebenarnya belum bebas, belum merdeka. Kerajaan Madangkara dan kerajaan Sanggam memang sudah merdeka. Sudah lepas dari belenggu penjajah, sehingga bisa melakukan penyerbuan ke kerajaan Kuntala. Tapi bagaimana dengan 4 kerajaan lain? Kerajaan Saptarema, kerajaan Salingkuh, kerajaan Selimbar, dan kerajaan Niskala. Semuanya masih dijajah. Jangankan untuk melakukan penyerbuan ke kerajaan Kuntala, mengusir penjajah dari wilayahnya sendiri saja belum. Jadi saya kira, yang lebih baik langkah pertama ialah membebaskan dirinya sendiri dulu. Setelah merdeka, baru boleh berencana menyerbu ke kerajaan Kuntala. Dengan demikian kita telah melakukan 2 kali pukulan yang membuat mereka panik. 1, meletusnya pemberontakan di mana-mana. 2, tiba-tiba mereka diserbu dari segala jurusan oleh suatu kekuatan yang dahsyat. Gabungan angkatan perang 6 kerajaan. Nah, bagaimana Raden Samba? Tuanku Brahma benar. Membebaskan diri sendiri dulu, baru menyerbu ke Kuntala. Kendala, kau sudah dengar berita baru. Berita apa, Kanjeng? Tumenggung Ardalepa di penjara. Hah? Di penjara? Ya. Kenapa bisa begitu? Bukankah beliau hanya dibebas tugaskan saja? Memang. Tapi dengan catatan tidak boleh meninggalkan Kuntala. Nah, rupanya beliau tidak tahan. Lalu berusaha keluar. Kasarnya melarikan diri. Pasti dia mau ke Madangkara, menemui kedua anaknya, Brahma dan Mantili. Benar. Lalu? Ketahuan. Lalu ditangkap dan dipenjara. Baginda sendiri bagaimana? Baginda tidak tahu. Semua ini urusan Kanjeng Tumenggung Raksa dan Panglima Perang Arya Rongkah. Istrinya, Tuan Putri Gusti Gayatri bagaimana? Di penjara juga.
berita tentang Tumenggung Ardalepa dan istrinya, Gusti Ayu Gayatri, yang dipenjarakan oleh sebagian pejabat tinggi yang kontra kepadanya, akhirnya sampai ke telinga Brahma. Dewata yang agung, berat sekali ujian yang harus dihadapi Ramanda dan Ibunda. Kami anak-anaknya yang berbuat, beliau yang kena getahnya. Becik sekali orang-orang Kuntala itu. Tidak bisa membedakan antara ayah dan anak. Patih Kotawa, Daulat Tuanku Brahma. aku harus ke Kuntala, membebaskan ayah dan ibuku. Gempur saja sekalian, Tuanku. Benar, Tuanku. Lebih baik kerajaan Kuntala itu kita serbu. Habis-habisan. Saya dan teman-teman saya pasukan pembebasan rakyat Niskala siap membantu Tuanku. Begitu pula, saya kira kerajaan sekutu kita siap sedia membantu Tuanku. Iya benar, Tuanku. Terima kasih atas kesetiakawanan kalian. Tapi untuk mengobarkan api peperangan secara besar-besaran belum waktunya. Lagi pula keadaan akan menjadi lebih buruk, di mana keselamatan jiwa kedua orang tuaku lebih terancam. Selain itu, hal ini merupakan persoalan pribadi, intern keluarga. Nah, aku tidak mau urusan pribadiku dicampur adukan dengan kepentingan rakyat banyak, yang akan mempertaruhkan puluhan ribu nyawa yang tidak berdosa. Aku tidak mau melihat banjir darah hanya untuk membela kepentingan diriku sendiri. Banjir darah hanya diperbolehkan untuk perjuangan masa depan negara dan bangsa, bukan untuk kepentingan pribadi. Daulat Tuanku, memang benar urusan ini adalah urusan pribadi. Tapi Tuanku adalah seorang raja. Apapun yang menyangkut seorang raja adalah juga menyangkut rakyatnya. Kedua orang tua Tuanku diperlakukan sedemikian rupa adalah merupakan tindakan balas dendam. Dikarenakan Tuanku menjadi pemimpin perlawanan rakyat Madangkara. Maka dari itu, urusan ini tidak terlepas dari urut-urutan kemerdekaan Kerajaan Madangkara. Perkataanmu benar, Patih Kotawa. Tapi sekali lagi, aku tidak ingin urusan pribadi menjadi urusan negara. Biarkan aku bertindak atas nama diriku sendiri. Bukan Brahma sebagai Raja Madangkara, akan tetapi Brahma, anak petani kampung Camparing. Iya, saya mengerti perasaan Tuanku. Maka, saya tidak berani lagi membantah Tuanku. Aku akan berangkat ke Kuntala. Aku titipkan singgasana kerajaan ini kepadamu. Brahma yang menyusup ke dalam keraton Kuntala pada malam hari telah dijebak oleh 5 iblis dari Gunung Tungkul yang merupakan 5 orang tokoh sakti dari golongan hitam. Sementara pertarungan berlangsung di atas pendopo agung, di bawah sudah siap pasukan keraton mengurung tempat tersebut. Di bawah sana sudah siap pasukan keraton, lengkap dengan persenjataannya. Wah, jumlahnya banyak sekali. Kau tidak akan bisa lolos, pemberontak busuk. Hah? Lihat di bawah sana. Pasukan keraton sudah siap untuk mentingkan kau. Iblis botak, kau pengecut. Aku tidak mengira nama iblis Gunung Tungkul yang terkenal itu tidak lebih dari gerombolan pengecut yang cuma berani main keroyok dibantu pasukan keraton. Masa bodoh. Yang penting malam ini kau mampus. Hati-hati, yang pakai baju hitam pertama. Jangan sampai Asap. Hei, jangan lari. Sudahlah, dia memang banyak ilmunya. Dari kedua tangannya keluar asap.
Jadi asap hitam yang menutupi Brahma itu dia sendiri yang mengeluarkannya? Iya, untuk melindungi dirinya dari pandangan musuh. Dia mengeluarkan asap hitam yang tebal, sehingga kita semua tidak bisa melihatnya. Dan ketika asap itu sirna, dia sudah tidak ada. Ilmu apa itu namanya? Bisa mengeluarkan asap hitam? Entahlah. Yang jelas, dia berhasil melarikan diri saat asap hitam itu menyelimuti tubuhnya. Tapi 5 orang iblis Gunung Tunggul itu juga tidak ada, Kanjeng? Mereka mengejar Brahma. Aku lihat bayangannya berkelebat ke arah sini tadi. Hebat itu orang. Bisa mengeluarkan asap hitam. Jurus apa itu, Bang? Jurus cumi. Jurus cumi? Ya, seperti ikan cumi-cumi. Kalau diserang musuhnya, dia akan mengeluarkan tinta biru yang pekat. Dengan begitu, pandangan musuh akan kabur, terhalang oleh tinta biru itu. Sehingga musuh akan terkecoh. Nah, saat itulah dia melarikan diri. Aku belum pernah mendengar nama Brahma. Tapi aku lihat dia ilmunya cukup tinggi. Murid siapa dia kira-kira? Kalau melihat ilmu jurus cumi yang dia kerahkan, mungkin dia punya hubungan dengan si Kentut Semar. Si Kentut Semar? Ya, bukankah Astagina? Iya, panas. 5 iblis gondrong kehilangan buronan. Itu dia. Berdebah. Rupanya pemimpin pemberontak macam kau cuma pintar main kucing-kucingan. Bikin asap hitam, lalu melarikan diri. Sengaja aku menjauhi keraton. Aku malas bentrok dengan mereka. Sebab aku ingin menghadapi kalian dengan tenang, tanpa diganggu oleh kroco-kroco pasukan keraton yang hanya pintar bersorak-sorak dan berteriak-teriak itu. Hei Brahma, apa hubunganmu dengan si Astagina? Kalian kenal dengan kakekku? Dia musuh besar kami. Pasti kalian pernah dipecundangi oleh kakek Astagina. Jangan banyak bacot. Lekas jawab. Apa hubunganmu dengan si Astagina? Tadi aku kan sudah menyebut namanya dengan kakek Astagina. Nah, berarti dia kakekku. Kakek atau guru? Ya, namanya seorang kakek yang sayang sama cucunya. Tentu saja dia banyak membimbing aku. Sudah lama aku mencari kakekmu si Astagina itu. Tapi sudah 6 tahun dia menghilang. Nah, katakan, di mana dia sekarang? Justru baru saja aku punya pikiran akan menanyakannya pada kalian. Jangan ngaco. Aku bicara apa adanya. Benar-benar aku membutuhkan tenaganya. Tapi aku tidak tahu di mana tinggalnya. Persetan. Tidak ada si Astagina. Di depanku ada cucunya. Kau saja yang aku cincang. Kalian disewa oleh Tumenggung Raksaya. Dibayar untuk menangkap aku. Itu urusan kami. Sekarang kalian pulang saja ke keraton. Dan katakan pada si Tumenggung Raksa itu bahwa kalian tidak sanggup menangkapku. Robek mulutmu. Itu sudah jelas, bukan? Bahwa kalian tidak mungkin bisa menangkapku. Sudahlah, Bang. Jangan dilayani banyak obong bocah ceking itu. Lidahnya ulat. Gempur saja biar dia kapok. Iya. Cepatlah, kurung dia. Gunakan jurus kuriling. Baik. Para bocah, kurung dia. Mereka mengelilingi aku. Apa yang akan mereka perbuat? Lebih baik aku bersikap menunggu. Putar! Mereka terus berputar mengelilingi aku. Sekali-kali melancarkan serangan mendadak tanpa keluar dari barisan. Oke, cepat. Aku harus mengerahkan jurus ilmu Gauden. Akhirnya, dengan segala kemampuannya, Brahma dapat mengalahkan 5 iblis Gunung Tungkul. Hancurlah si 5 iblis itu. Semuanya terkapar tanpa nyawa. Ya, aku tidak bermaksud sadis. Tapi demi tegaknya kebenaran, terpaksa.
terpaksa aku harus membinasakan mereka.